Selebgram sekaligus presenter terkenal Chandrika Chika kembali menjadi sorotan publik setelah dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan tindak penganiayaan. Kali ini, laporan tersebut diajukan oleh seorang perempuan berinisial YB yang mengaku menjadi korban dalam insiden tersebut. YB melaporkan Chandrika Chika ke Polres Metro Jakarta Selatan, tempat di mana kasus ini kini tengah ditangani. Menanggapi laporan tersebut, AKP Nurma Dewi, pelaksana harian Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, memberikan penjelasan mengenai kronologi dan perkembangan kasus yang sedang berjalan. Pada tanggal 14 Desember 2024 ya, jam 04.30 pagi hari datang seorang perempuan ke Polres Jakarta Selatan melaporkan kasus yang menimpanya. Yang melaporkan adalah YB, kemudian yang terlapor adalah Cici. Ya, nanti masih kita dalami. Yang jelas kita menerima laporan mengenai atau di pasal 351 KUHP. Ya, jadi untuk kronologisnya dari pengakuan korban, dia ada di kawasan SCBD di wilayah Polres Jakarta Selatan. Kemudian korban lagi menunggu kendaraan. Lanjut ada juga perempuan yang sama-sama menunggu kendaraan. Lanjut mereka saling pandang dan dari situlah terlapor merasa tidak nyaman atau tidak suka, kemudian menghampiri korban. Nah, terjadilah penganiayaan dialami oleh korban. Berapa orang? Penting satu lawan satu. Kalau yang dilaporkan satu orang. Ya, oleh karena itu kita masih kita dalam ya. Jadi kita kemarin menerima laporan, kemudian laporan itu menurut pengakuan adalah ya, tadi kita berkoordinasi dengan penyidik untuk surat resminya lagi disiapkan ya untuk undangan klarifikasi terhadap korban atau yang melaporkan. Sebelum kasus dugaan penganiayaan ini mencuat, Chandrika Chika memang pernah tersandung kasus yang tak kalah serius, yaitu penyalahgunaan narkotika. Meski saat itu ia berhasil melalui proses hukum dan menjalani kewajibannya, jejak peristiwa tersebut masih meninggalkan bayang-bayang dalam kehidupan publiknya. Tak butuh waktu lama, berbagai spekulasi pun muncul di kalangan netizen yang mencoba mengaitkan dugaan tindak ini dengan dampak dari penggunaan barang haram yang pernah diakui oleh Chika. Beberapa netizen berasumsi bahwa efek psikologis atau perubahan perilaku akibat riwayat penggunaan narkotika bisa menjadi salah satu pemicu tindakan agresif yang dilaporkan oleh YB. Lantas, seperti apa tanggapan Bunda Romi selaku psikolog menyikapi adanya kemungkinan tersebut? Kalau kita hanya melihat orang tiba-tiba dia mukul dan sebagainya kepada orang lain, kita harus memang mencari penyebabnya dulu. Nggak logis aja orang lagi ngapa-ngapain tiba-tiba dipukul ya. Tetapi pertama, ia melakukannya dalam keadaan sadar atau tidak. Jadi kita mesti mengetahui hal tersebut di bawah pengaruh minuman keras atau tidak. Apalagi anak ini kan baru saja keluar dari tempat rehabilitasi atau penjara terkait dengan kasus. Lalu setelah itu pertama lagi yang juga harus yang kita lihat adalah pada waktu dia berada di dalam misalnya klub malam atau apa ada yang terjadi di situ. Nah, kalau tidak ada terus tiba-tiba ada orang secara tidak sengaja ngeliatin terus merasa tersinggung, nah ini ada sesuatu pada diri anak ini. Kalau kita lihat bahwa orang-orang ini kan sebetulnya kayak tadi saya lihat fotonya kan cantik dan sebagainya. Apa yang dia bisa lakukan dengan kemampuannya? Dia punya kemampuan nggak?
gitu. Jangan hanya mengandalkan fisiknya aja, dari luar casingnya aja, tetapi ada nggak dari cara pemikirannya, berani berpikir out of the box, kreatif, berpikirnya kritis, itu akan menjadikan satu hal yang membuat dia bisa bereksistensi tidak dengan cara seperti yang sekarang dia lakukan gitu. Dan kalau saya melihatnya juga karena dia tidak punya stimulasi moral yang baik, sehingga nggak ada empati pada orang lain, jadi hidupnya nggak ada yang mengarahkan sebetulnya. Sementara kalau moral ditanamkan sejak usia dini, itu yang akan menjadi rambu-rambu dalam dirinya. Nggak perlu jangka panjang, jangka pendek aja habis minum atau makan atau mengkonsumsi. Nalarnya kan nggak jalan, cara berpikir jernihnya nggak ada. Jadi orang terbawa pada refleks lebih banyak dan kemudian cara berpikir yang nggak jelas gitu. Makanya orang hanya melihat dia aja kemudian dia menjadi marah. Aneh kan? Nah ini menurut saya keanehan ini harus dicari tahu. Apa yang membuat anak ini menjadi seperti itu? Memang mengkonsumsi barang-barang seperti itu berdampak karena otaknya nggak jalan, nggak bisa berpikir secara jernih gitu. Sehingga ngomongnya ngaco. Kemudian apa yang diutarakan itu nggak masuk di akal. Kalau ditanya pertanyaan jadi jawabnya salah. Nah ini seperti ini gitu, dan itu nggak perlu jangka panjang, jangka pendek aja begitu mengkonsumsi pasti langsung terjadi seperti itu. Orang yang mengalami masalah dengan kecanduan itu kan harus dicari penyebab dalam dirinya. Misalnya dia kecemasannya ada, anxiety-nya besar, stresnya besar sehingga depresi dan sebagainya, sehingga dia minum, dia menggunakan. Itu harus dicari tahu penyebabnya apa. Kalau dia ditangkap, masuk ke penjara, terus dapat rehabilitasi, itu didetoks pasti. Didetoks agar kemudian racun-racunnya keluar lah. Tetapi kalau masalah dalam dirinya tidak diperbaiki, tidak dibantu dia untuk berpikir lebih baik tentang dirinya, bahwa saya harus cari onar agar saya bisa dikenal orang, itu kan udah salah. Nah itu harus dibenarkan dulu, juga diarahkan bagaimana dia kalau ada kecemasan, kalau tidak terkenal jadi gimana, itu harus dibantu dulu. Harus ibaratnya diberikan treatment supaya dia bisa menerima dirinya apa adanya gitu.